Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan kembali bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang oleh kemurahannya kita telah dipimpin untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu dan berada di dalam suasana kesempurnaan dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Ya, oleh karena itu saya masih ingin pada kesempatan siang hari ini untuk mengajak saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan untuk bersama-sama membaca di dalam suratan Kolose pasal yang pertama. Ini merupakan satu faktor yang keempat yang dapat menentukan untuk menjadikan kehidupan kita ini sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Perlu diingat kembali bahwa yang dimaksud dengan kedewasaan rohani itu, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada season yang lalu, bahwa kesempurnaan dalam arti memiliki kedewasaan rohani itu sangat ditentukan pertama oleh adanya makanan rohani yang keras. Makanan rohani yang keras yang dimaksud ialah penampilan Tuhan, adanya Tuhan Yesus yang sudah menjadi sempurna dan ditetapkan oleh Allah menurut pola Melkisedek. Itulah yang menentukan kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan, sehingga membuat kehidupan kita ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu salah satu ciri kedewasaan. Tapi coba kita baca sekali lagi ya ayat-ayat ini di dalam Ibrani pasal yang kelima. Coba kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal yang kelima pada ayat yang ke-14 langsung saja atau ayat yang ke-13 lebih dulu. Kita baca Ibrani 5 ayat yang ke-13. Ibrani 5 ayat 13. Iya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tidak bisa memahami ajaran yang benar. Ajaran kebenaran dalam salinan bahasa yang lain dikatakan bahwa berarti belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kalau kita masih hanya makanan susu saja, kata Tuhan, sehingga kehidupan kita seperti masih bayi rohani, maka tandanya belum bisa atau belum punya pengalaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, ya itu. Belum memahami ajaran yang benar. Teruskan ayat 14. Ayat 14. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Memang ini diperuntukkan bagi orang-orang yang dewasa rohani, sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Itu tidak bisa dikasih makanan yang susu, yang dasar. Ya, karena pengajaran ini sangat tidak tidak pas ya gitu ya. Sehingga teruskan yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, mempunyai panca indera yang terlatih
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk orang-orang yang dewasa rohani itu makanannya itu makanan yang keras. Apa makanan keras? Makanan tentang pemberitaan Yesus yang sudah sempurna dan Yesus yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar yang tugas pokoknya itu adalah melayani di dalam ruangan maha suci, yaitu untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti yang dewasa, yang mempunyai panca indera yang terlatih. Begitu melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka sudah bisa menganalisa, maka bisa mempunyai pengalaman membedakan. Oh, ini tidak baik, ini baik. Oh, ini benar, ini jahat. Ya, jadi belum lagi begitu mendengar, masih mendengar saja, karena panca indera itu terdiri dari dua penglihatan mata kita, dua telinga kita. Begitu mendengar langsung bisa membedakan. Oh, ini sesuatu perkataan yang benar dan perkataan yang tidak benar. Ini perkataan yang baik dan ini perkataan yang jahat. Langsung bisa membedakan. Itu ciri daripada orang yang dewasa rohaninya. Ya, sempurna dalam arti dewasa, belum lagi perasaannya itu, nuraninya itu. Begitu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, langsung perasaannya itu langsung bisa menganalisa. Oh, ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini jahat. Ya, ya. Jadi ini satu hal yang saya ingin. Yang kedua, ditentukan oleh apakah kita ini memiliki rohnya Allah, atau menjadi manusia yang rohani, atau manusia yang tidak rohani. Ya, kalau kita memiliki rohnya Allah, kan kemudian dipimpin oleh rohnya Allah, kita akan mengikuti keinginan daripada roh Allah, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang dewasa, rohani. Kalau tidak, maka kehidupan kita akan menjadi manusia yang tidak rohani, manusia yang tidak memiliki rohnya Allah, sehingga hanya mengikuti keinginan manusiawinya saja, keinginan duniawinya saja, sehingga yang terjadi tandanya adalah suka iri hati, suka bertengkar, akhirnya kelompokisme, golonganisme, ya, tidak bisa menerima pimpinan Roh Kudus, di mana kita akan diberi karunia-karunia-Nya untuk diorganisme menjadi satu gereja yang satu organisme yang namanya tubuh Kristus. Itulah kumpulan dari gereja, jemaat-jemaat yang oleh Tuhan didewasakan, disempurnakan untuk menjadi tubuhnya Kristus. Ya, ini, dan saya sedikit takut jangan sampai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada faktor yang kedua ini, coba sedikit kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga itu. Kita ulangi sekali lagi. Coba kita baca ayat yang pertama, 1 Korintus 3 ayat 1. Iya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tidak bisa berbicara kepada kamu seperti kepada manusia rohani. Terus? Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Manusia yang tidak rohani, manusia yang tidak memiliki rohnya Allah. Terus, yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat yang kedua, Ayat 2. Ya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Sehingga susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Ya, makanan susu ini, kata faktor yang pertama tadi itu membuat kehidupan itu masih belum bisa
membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, sehingga sebagai manusia duniawi saja, manusia yang tidak rohani, makanannya susu yang tidak bisa mendewasakan. Terus Mang, bukanlah makanan keras, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi kalau kita belum bisa menerima makanan yang keras, itu bisa kita lihat bahwa dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Ya, itu cirinya daripada kehidupan yang tidak dewasa. Karena makanannya adalah makanan susu saja. Terus kan Mang, Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. ini yang saya takutkan. Jangan sampai sekarang pun masih belum bisa menerima makanan keras ini. Ya, karena menjadi manusia yang kanak-kanak rohani atau menjadi kehidupan yang masih bayi rohani sehingga tidak bisa. Bahkan itu tadi dikatakan yang ada aja. Teruskan Mang ayat 3, tambahkan. Ayat 3, Ya. karena kamu masih manusia duniawi. Ya, Sebab jika di antara kamu ada iri hati ada iri hati, dan perselisihan, ada perselisihan. bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi Iya, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? masih hidup secara manusia, bukan hidup secara rohani, bukan hidup di bawah bimbingan rohnya Allah. Ya, karena masih mengikuti kemauan duniawinya, ya, masih mengikuti hidup manusiawinya, dagingnya saja, ya, ya, sehingga akan terjadi kelompokisme, golonganisme, padahal sebenarnya kita ini sama-sama satu tubuh, ya. Dan kemudian faktor yang ketiga yang sangat menentukan adalah adanya pemberian kasih karunia dari Allah dalam bentuk karunia jabatan, di mana Allah memberikan kepada manusia ketika dia naik ke tempat yang tinggi karena dia telah turun ke tempat yang paling bawah, dan untuk memenuhkan, terutama untuk melengkapi jemaatnya. Ya, jadi ini hal yang penting supaya jemaat itu betul-betul dilengkapi, dipenuhi, sehingga Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang masing-masing. Ada yang diberi jabatan rasul, ada diberi jabatan nabi, ada diberi jabatan sebagai penginjil, ada yang diberi jabatan sebagai gembala dan guru. Tujuannya supaya jemaat ini dilengkapi. Jangan ada jemaat ini mengalami kekurangan, tapi betul-betul dipenuhkan, ya, atau disempurnakan untuk menjadi tubuhnya Kristus. Karena memang jabatan-jabatan itu diberikan tujuannya untuk bisa melayani Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini satu hal yang penting. Oleh karena itu, pada season yang kemarin dijelaskan bahwa karunia kerasulan dan karunia penggembalaan seperti yang dialami oleh Rasul Petrus, maka kemudian akan menghasilkan iman yang berhasil, ya, dan kemudian mendapatkan satu pimpinan dari Tuhan oleh firman nubuatan itu, bagaikan memiliki satu suluh, satu pelita, satu penerang untuk bisa memasuki dunia malam yang semakin hari semakin gelap. Tapi kita akan berjalan sampai fajar menyingsing. Tuhan Yesus datang dalam kesempurnaannya, dalam kemuliaannya, sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Petrus. Maka pada siang hari ini saya lanjutkan pada faktor berikutnya, faktor yang keempat, yaitu sebagai seorang rasul itu
mempunyai karunia membuka, mengungkap sesuatu yang rahasia, sesuatu yang misteri, itu dibukakan. Oleh karena itu, mari kita akan baca bersama-sama di dalam suratan Kolose pasal yang pertama. Langsung saja kita baca, atau Pak lebih dulu Mang kita baca Kolose pasal pertama ayat yang ke-1 dulu Mang. Kolose 1 ayat 1. Ya, Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, Rasul Kristus Yesus. Paulus dia menyatakan bahwa dirinya itu memang betul-betul diberi karunia, kasih karunia oleh Allah sebagai rasul. Ya, itu nanti akan dibuktikan bagaimana dia mampu mengungkap, mampu membuka sesuatu yang misteri. Ya, oleh karena itu saya ingin ajak langsung saja kita baca pada ayat yang ke-24 Mang. Dan selanjutnya, pasal yang pertama itu diawali dengan dari Rasul Paulus yang memang ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul Yesus Kristus. Ya. Kolose 1 ayat 24. Ya, kita baca. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Iya, sebagai Rasul Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan dia senang, bersukacita, dia boleh menderita. Dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa sekarang saya senang menderita untuk kepentinganmu, untuk kepentingan jemaat, supaya penderitaan Kristus ini betul-betul dilengkapi olehnya untuk kepentingan jemaatnya, yaitu tubuh Kristus. Sedikit ini perlu ditekankan bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus sebenarnya dia, kalau kita baca di kisah ini, Rasul Paulus saat itu atau saat dia menulis surat ini, dia berada di penjara. Ya, betul-betul dia disendirikan di satu sel. Ya, tapi dia merasa senang. Ya, merasa bersukacita karena penderitaannya itu adalah bertujuan untuk kepentingan jemaat yang adalah tubuhnya Kristus. Coba Mang bacakan terus Mang. Ayat 25. Ayat 24 tadi ya. Untuk melengkapi, ya teruskan Mang. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, terus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi dia seorang rasul yang memang nanti kita baca serius di dalam mengusahakan, di dalam pergumulannya, di dalam perjuangannya untuk jemaat yang adalah tubuhnya Kristus. Nah, ini perlu digarisbawahi, dan kita tahu sebagaimana yang sudah dijelaskan, yang dimaksud tubuh Kristus itu adalah jemaat yang dipenuhi, jemaat yang dilengkapi, jemaat yang disempurnakan. Itulah tubuhnya Kristus. Sekali lagi Mang, untuk menegaskan kita baca Mang, Efesus pasal yang pertama Mang, Efesus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-23 Mang. Efesus 1 ayat 23. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat yang adalah tubuhnya Kristus. Yaitu kepenuhan dia. Yaitu kepenuhan dia. Dipenuhi, dilengkapi oleh dia. Terus Mang, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi semua dalam segala sesuatu. Dalam salinan bahasa masa kini dikatakan jemaat adalah tubuh Kristus yang disempurnakan oleh dia yang menyempurnakan segala sesuatu. Jadi dia adalah jemaat yang disempurnakan itu, itulah tubuhnya Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus untuk jemaat yang adalah tubuhnya Kristus, dia senang menderita.
Dia bersuka cita dalam penderitaan itu. Karena memang dari penderitaannya itu dia akan mengadakan satu pergumulan. Coba kita kembali ke Kolose pasal yang pertama tadi, Mang. Kolose pasal yang pertama tadi kita baca ayat 25, Mang. Kolose 1 ayat 25. Iya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Jemaat yang adalah tubuhnya Kristus. Jemaat yang disempurnakan itu. Yaitu jemaat yang didewasakan rohaninya itu. Ya, terus, Mang. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Iya. Untuk meneruskan firman-Nya. Untuk meneruskan firman-Nya. Dengan sepenuhnya kepada kamu. Dengan sepenuhnya. Bukan firman sepotong-sepotong, bukan firman yang secuil-secuil, tapi firman yang utuh, firman yang sepenuhnya, supaya jemaatnya itu dapat ditetapkan oleh Tuhan menjadi tubuhnya yang dipenuhi oleh firman, ya, yang betul-betul dilengkapi oleh Tuhan, oleh firman-Nya ini, oleh pribadinya Tuhan, oleh rohnya Tuhan, ya, yaitu jemaat yang disempurnakan. Dia ingin menyampaikan tugasnya dia sebagai rasul, menyampaikan firman yang sepenuhnya, yang selengkapnya, dalam bahasa lain yang seluruhnya, ya, seutuhnya. Ya. Kita sudah mendapatkan penjelasan pada season yang lalu bahwa kelengkapan yang diinginkan oleh Tuhan supaya jemaat itu memiliki ukuran yang sama dengan apa yang ada aslinya tentang kerajaan surga. Ya. Itu sebabnya kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus mengenal secara utuh bahwa Tuhan itu bagaikan satu bentuk kerajaan surga yang oleh Tuhan diminiaturkan melalui Musa dalam bentuk tabernakel yang terdiri dari ada halamannya, ada ruangan sucinya, dan tidak cukup sampai di ruangan suci, tapi dilanjutkan ke dalam ruangan maha suci yang oleh kemurahan Tuhan selama 2 tahun ini kita sedang bersama-sama mengungkap rahasia ruangan maha suci ini. Ini merupakan kelengkapan, kepenuhan daripada jemaat, yaitu supaya jemaatnya dapat disempurnakan. Sekarang ini kita sedang bahas mengenai memiliki kedewasaan rohani yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan kemudian mana yang keinginan Roh Kudus yang akan membuahkan buah-buah yang baik, dan keinginan daging yang iri hati, perselisihan, terus menerus tidak ada habisnya itu ya. Dan kemudian Tuhan mau menghargai pelayanan, dan ini dituntut orang-orang yang mendapatkan karunia jabatan mulai dari rasul sampai kepada penggembala dan kepada guru itu untuk bekerja seharusnya yang amanah untuk melakukan tugasnya seperti Rasul Paulus sebagai rasul untuk jemaatnya. Dia ikhlas, senang menderita ya untuk kepentingan jemaat itu ya. Dan nanti coba kita baca selanjutnya, Mang. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai firman yang melengkapi, firman yang memenuhi itu. Ayat 26, Mang. Ayat 26. Ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Yaitu rahasia yang tersembunyi, firman Allah yang tersembunyi dari abad ke abad. Dan turunan ke turunan. Dari keturunan nenek moyang kita sampai keturunan-keturunan, firman ini disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Terus
Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa itu? Kepada mereka. Kepada mereka. Allah mau memberitahukan. Allah mau memberitahukan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang non-Israel. Terus, Mang? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kehadiran Kristus ada di tengah-tengah jemaat, terutama yang berasal dari non-Israel, termasuk kita. Ya, ini diungkapkan, ini dibukakan, tidak dirahasiakan. Ya, karena memang tugas daripada rasul itu adalah mengungkap misteri, membuka rahasia, supaya jemaat itu dapat dipenuhi, supaya jemaat itu dapat dilengkapi, sampai dapat menjadi jemaat yang disempurnakan dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Yo, ini yang sangat diinginkan oleh Tuhan ya. Oleh karena itu, coba Mang kita baca ayat 28 lebih dulu sampai selesai ayat 29, 28 dulu. Ayat 28. Ya. Dialah yang kami beritakan. Yesus yang ada di tengah-tengah jemaat itulah yang kami beritakan, yang kami sampaikan. Terus Mang? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala bukan hanya dinasihati, tapi diajar, diberi pengajaran. Terus Mang? Dalam segala hikmat. Dengan segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang. Tujuannya Rasul Paulus menasihati tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kepada kesempurnaan, ini tujuannya. Dia bahkan kalau kita perhatikan Mang, ayat 29 perhatikan. Ayat 29. Ya. Itulah yang kuusahakan. Itulah yang kuusahakan. Dan kupergumulkan. Dan kupergumulkan. Dengan segala tenaga. Dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat. Sesuai kuasanya yang bekerja. Ini keseriusannya dia. Ini usaha yang keras. Dan bergumul dengan keras. Agar supaya jemaatnya, tiap-tiap jemaat mulai dari yang tertua sampai yang terkecil sekalipun, itu bisa menjadi kehidupan yang dibawa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam bahasa yang lain dikatakan sebagai orang yang dewasa dalam hal-hal rohani. Itu tujuannya. Itu sebabnya Rasul Paulus berusaha keras, bergumul dengan sungguh-sungguh. Ya, oleh kemurahan Tuhan, pengalaman saya, untuk saya bisa mengerti dengan pengajaran kesempurnaan ini, mengungkap rahasia yang ada di dalam ruangan Maha Suci itu. Kalau tidak salah saya sudah 24 tahun mengusahakan ini dan bergumul untuk ini. Tujuannya adalah untuk membawa jemaatnya yang Tuhan percayakan untuk supaya semua kalian ini dapat dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus, untuk memastikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan. Faktor yang keempat ini adalah yang bisa menentukan kita menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti kedewasaan ini adalah usaha yang keras dan pergumulan yang serius. Ya, jadi ini terutama bagi pemimpinnya yang menyampaikan ini.
Tapi jangan juga yang menerima kemudian tidak ada usaha, ya, tidak ada pergumulan. Bagaimana supaya bisa menjadi kehidupan yang dewasa? Ya, nanti ini namanya, bahkan kalau dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, dia menyampaikan firman itu dengan full, dengan sepenuhnya, terutama mengungkap rahasia yang menjadi dasar pengharapan kita untuk mencapai kemuliaan ini, untuk mencapai kesempurnaan ini. Apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, sedikit saya teringat ya, ini sangat penting terutama untuk gereja di zaman akhir ini, untuk supaya dapat menjadi jemaat yang berasal dari bangsa bukan Yahudi, masuk dalam bilangan tubuhnya Kristus, dan untuk melahirkan jemaat yang disempurnakan. Coba Mang sedikit kita baca di dalam kitab Wahyu ya, saya teringat mendadak. Di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, coba kita baca bersama-sama bagaimana ketika Rasul Yohanes itu betul-betul melihat satu pribadi. Ini adalah penampilan Tuhan sebagai imam besar sebenarnya. Coba Mang kita baca sedikit ya. Kita baca Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-11 lebih dulu Mang. Ayat ya. Wahyu 1 ayat 11. Ya. Katanya, ya. Apa yang engkau lihat? Apa yang kau lihat, Yohanes? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Tuliskanlah di dalam sebuah kitab, sebuah suratan, satu bendel kitab atau satu buku. Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Kirimkanlah kepada 7 jemaat yang berikut, yaitu jemaat yang berasal bukan bangsa Israel. Atau di dalam ini adalah jemaat yang mewakili bangsa non-Israel. Ada 7 jemaat. Terus Mang? Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, teruskan, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ini adalah jemaat yang berasal dari non-Israel. Dia betul-betul mendapatkan satu kemurahan. Ya, karena Tuhan berkenan menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya, dan dia membuka dirinya sebagai imam besar dan raja damai, sebagaikan sang Melkisedek. Dan kemudian ayat 12 Mang, perhatikan ayat 12 ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Iya. Dan setelah aku berpaling, iya, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas. Teruskan Mang. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, iya, ada seorang serupa anak manusia. Ada seorang yang seperti anak manusia, terus berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan. Kalau kita lihat penampilan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu, dia memakai jubah yang panjang dan dadanya itu ini penampilan Yesus sebagai imam besar. Imam besar itu mempunyai jubah yang panjang. Ya, kalau orang mengalami masalah bisa menjamah jubahnya saja, itu sudah menyelesaikan persoalannya. Ya, ada orang yang sakit berdarah dan kemudian nanti kalau kujamah jubahnya saja dia sembuh, betul. Jadi ini penampilan imam besar ini penyelesai masalah. Ya, dia adalah yang mengatasi persoalan terutama masalah dosa ya. Dan kemudian kita loncat saja Mang. Ayat yang ke-16 Mang. Ayat 16. Ya. Dan di tangan kanannya iya, ia memegang 7 bintang. Dan di tangan kanannya memegang 7 bintang. 7 kaki dian emas, dan di tangan kanannya itu dia berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian itu, dan dia memegang tangan kanannya
bintang itu. Coba langsung saja kita baca, Mang. Ayat yang ke-20, Mang. Ayat 20. Ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan. Dan rahasia dari ketujuh bintang yang kau lihat di tangan kananku. Dan ketujuh kaki dian emas itu. Dan 7 kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Pimpinan jemaat. Pimpinan jemaat di akhir zaman ini. Terutama dalam rangka untuk melahirkan jemaat yang disempurnakan, melahirkan tubuh anak laki-laki itu harus berada di dalam tangan kanannya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Ya, jangan. Itu sebabnya seperti Rasul Paulus katakan, dia betul-betul menyampaikan firman-Nya itu dengan sepenuhnya, dengan selengkapnya, dengan seutuhnya. Karena supaya jemaat itu bisa diarahkan oleh pimpinannya, dibawa kepada kesempurnaan. Itu sebabnya tiap-tiap orang, tiap-tiap jemaat mulai dari yang tua sampai yang kecil diberi nasihat, diajari supaya dapat dibawa sebagai dipimpin menjadi kehidupan yang disempurnakan dalam Kristus, mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Ya, itu sebabnya inilah tugasnya, mengungkap rahasia tentang pribadi Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat itu, ada di tengah-tengah kamu. Itu yang menjadi harapan bagi jemaat yang berasal dari bangsa lain terutama. Ya itu ya. Terus kemudian, Mang. Dan ketujuh kaki dian itu. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Yaitu ketujuh jemaat. Jemaat itulah. Di tengah-tengahnya ada seorang seperti anak manusia yang berpakaian jubah panjang, dadanya berlilitkan. Ya, ini adalah penampilan Tuhan sebagai imam besar. Oleh karena itu, coba, Mang, ini yang menjadi harapan kita. Saya tambahkan untuk menunjang hal ini di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Coba, Mang, kita baca Ibrani pasal yang ke-7. Coba kita baca ayat yang ke-11 lebih dulu, Mang. Ya. Ibrani 7 ayat 11. Ya. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Oleh imamat Lewi bisa tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Umat Israel telah menerima Taurat. Dengan imamat Lewi itu didasarkan kepada hukum Taurat. Ya. Tapi imamat ini tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Padahal Rasul Paulus nanti mengatakan, dengan dia memberi nasihat, dengan memberi pengajaran, supaya jemaat dibawa kepada kesempurnaan. Dan itulah sehingga dia membukakan rahasia. Rahasia apa? Kristus ada di tengah-tengah. Kristus yang adalah imam besar. Di dalam Wahyu 1 tadi, berpakaian jubah yang panjang. Itu penampilan Yesus sebagai imam besar. Itu yang akan membawa ketujuh jemaat ini, sekalipun ada kekurangannya masing-masing, tapi akan disempurnakan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu, coba, Mang, lanjutkan ayat itu sekali lagi. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Sehingga oleh Tuhan mencari solusi, Tuhan menabiskan imam lain, bukan imam menurut Lewi, yang tidak dapat mencemurnakan itu. Teruskan, Mang. Menurut peraturan Melkisedek. Yaitu menurut peraturan Melkisedek. Ya, menurut peraturan Melkisedek. Terus? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Taurat. Ya, oh haleluya. Tapi coba, Mang, ya seperti kita baca ayat 13, Mang. Loncat ayat 13 saja. Ayat 13. Ya. Sebab ia yang dimasukkan di sini. Yang dimaksudkan di sini, imam lain yang masuk sini itu
Terus? Termasuk suku lain. Termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Iya. Terus? Sebab telah diketahui semua orang. Telah diketahui semua orang. Bahwa Tuhan kita. Bahwa Tuhan Yesus itu. Berasal dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Inilah yang dilakukan oleh Allah. Karena alasannya imamat Lewi itu tidak bisa membawa kepada kesempurnaan, maka Tuhan cari cara yang baru, yaitu dengan mentahbiskan Yesus dari suku Yehuda, bukan dari suku Lewi, terutama Harun dan anak-anaknya, tapi dari suku Yehuda, suku lain, supaya dia ditahbiskan menurut bukan Lewi, bukan menurut hukum Taurat, tapi menurut Melkisedek. Ya. Dan Melkisedek inilah yang memberi harapan, yang memungkinkan untuk kita menjadi kehidupan yang disempurnakan. Oleh karena itu coba kita baca ayat yang 16 ya, loncat 16 saja. Ayat 16. Ya. Yang menjadi imam. Iya. Bukan berdasarkan peraturan manusia. Ya. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yaitu Yesus diangkat menjadi imam. Itu tidak berdasarkan peraturan manusia, termasuk peraturan keturunan. Tapi berdasarkan karena hidupnya tidak dapat binasa. Teruskan. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Iya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Iya. Menurut peraturan Melkisedek. Allah sudah menentukan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ayat 18, Mang. Ayat 18. Ya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu. Ya. Dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan. Seperti hukum Taurat itu yang didasarkan kepada imamat Lewi. Itu karena tidak berguna, karena tidak dapat menyempurnakan, sehingga oleh Allah dibatalkan. Dan kemudian menegakkan yang kedua, dijelaskan ayat 19. Perhatikan ayat 19. Ayat 19. Ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Alasan utama tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Sedangkan Allah tadi dikatakan melalui Rasul Paulus yang ditugaskan sebagai rasul untuk mengungkap misteri, untuk mengungkap supaya di tengah-tengah jemaat atau setiap jemaat yang ada itu bisa mendapatkan pelayanan dari Yesus sebagai imam besar. Ada di tengah-tengah jemaat, bahkan pimpinan jemaatnya itu digenggam oleh Tuhan di tangan kanannya supaya jangan terjadi penyelewengan, supaya pimpinan itu betul-betul dapat beramanah melaksanakan tugasnya, tugas kerasulannya, mengungkapkan dan menyampaikan firman dengan sepenuhnya lengkap. Jangan sampai jemaat itu tidak dibawa kepada kesempurnaan, terutama dalam arti kedewasaan yang sedang kita pelajari ini. Oh, haleluya. Oleh karena itu sekali lagi kita baca ayat 19 itu. Sekali lagi, Mang. Saya ulangi ayat 19. Ya. Sebab sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Sama sekali. Terus. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Ini pengharapan yang lebih baik. Pengharapan yang dikatakan di dalam Kolose tadi merupakan pengharapan akan memperoleh kemuliaan, akan memperoleh kesempurnaan. Kalau Kristus sebagai imam besar menurut Melkisedek itu ada di tengah-tengah jemaat, karena dialah harapannya. Dan ya, kalau menggunakan sistem yang lama hukum Taurat, imamat Lewi sama sekali tidak bisa membawa kesempurnaan, sama sekali tidak bisa membawa kedewasaan rohani. Ya, tetap terus iri hati, berkelahi,
bahkan terus tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, ini bukan masalah umur. Bukan masalah orang itu besar kecilnya. Seseorang itu, lamanya orang itu mengikut Tuhan. Tidak tergantung itu. Bahkan tadi dikatakan sampai sekarang ada yang belum bisa menjadi kehidupan yang dewasa. Dalam arti tidak bisa membedakan. Ya, bahkan ini pasti dia akan mengikuti arusnya yang lain. Tapi bagi kehidupan kita yang dewasa, dengan kita mendengar, kita melihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita rasakan, kita sudah tahu. Ini tidak baik, ini baik, ini tidak benar, ini yang salah, dan seterusnya. Ya karena kita mempunyai kedewasaan rohani. Ya, oleh karena itu kita mendapatkan harapan untuk menjadi kehidupan yang dimuliakan, disempurnakan oleh Tuhan. Coba mang kita kembali di dalam Kolose pasal yang ke-1 tadi mang. Ya dikatakan Kolose pasal yang pertama tadi, coba kita baca bersama-sama. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27. Ya, ayat 27 sekali lagi, Mang. Kolose 1 ayat 27. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Allah memberitahukan Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa? Kristus ada di tengah-tengah kita. Kalau kita boleh menerima kehadirannya Tuhan sebagai imam besar, maka kita memperoleh kekayaan, memperoleh kemuliaan dari Allah, kesempurnaan dari Allah, dan sangat dimungkinkan untuk menjadi kehidupan yang disempurnakan. Sistemnya dapat membawa kita, dapat memberi harapan kepada kita. Ya, tinggal bagaimana sekali lagi keseriusan kita. Karena seperti ayat yang ke-28 sampai terutama ayat 29, untuk mencapai hal bagaimana jemaat itu dapat dipimpin kepada kesempurnaan, itu ditentukan oleh usaha keras ya dari Rasul Paulus, pelayannya, pergumulan pelayannya. Ya, jadi ini jujur ini, tapi juga jangan hanya mengharapkan kepada pelayannya, tetapi juga kita masing-masing kita tunjukkan keseriusan kita. Kita memang sungguh-sungguh ingin menjadi kehidupan yang sempurna dan didewasakan rohani kita. Bahkan ini merupakan kekayaan dan kemuliaan yang dari Tuhan. Sehingga ada satu ayat, mengapa Rasul Paulus senang, bersukacita menderita. Ya tuh, itu memang ya. Tapi sudah kita pelajari bersama bahwa di dalam Filipi itulah yang diinginkan dia, supaya menjadi satu dengan penderitaannya dengan Kristus. Tujuannya serupa dengan kematiannya. Sebab di balik penderitaan itu nanti di situ timbul kemuliaan yang pasti. Karena kita menginginkan bangkit, bagaimana kita nggak mati bisa bangkit? Jadi itu satu dalil tentang bagaimana orang itu bisa mencapai kemuliaan seperti Yesus diangkat sampai duduk di sebelah kanan Allah karena dia telah dibangkitkan oleh Allah. Mengapa dia dibangkitkan? Karena dia telah mati. Mengapa dia mati? Oleh karena penderitaannya. Jadi ini satu rangkaian. Jangan kita mengharapkan maunya kita mulia tanpa proses. Jadi kalau kita menderita itu satu proses. Ya. Jadi ini pengalaman saya, jujur saya di dalam pergumulan saya untuk bisa mengerti pengajaran kesempurnaan ini.
Sampai saat ini kalau saya boleh alami, secara lahiriah saya ini masih dalam proses penderitaan yang ya sampai anak saya mengatakan, masa belum selesai sudah datang yang lain. Beritanya. Ya, ini satu terakhir ini saja yang saya alami ya. Sejak tahun 2021 saya operasi. Begitu selesai operasi kambuh lagi, sudah itu datang dioperasi lagi, kemudian infeksi lagi, dan saat-saat saya menghadapi operasi itu ya, saya juga menghadapi masalah ya tentang jemaat ya. Saya betul-betul dalam keadaan sakit, tapi kalau saya mendengar apa jeritan atau keluhan dari jemaat yang ada ya seperti yang dialami oleh keluarga Mama Bella ya, itu bangkit saya. Seperti saya itu pergumulan saya itu bangkit saya. Seperti nggak sakit saya. Karena memang ini tugas saya ini. Saya harus bertanggung jawab. Dan terakhir ini saya juga mendengar yang lainnya. Sungguh-sungguh hari-hari ini saya serius. Padahal maaf kata, belum selesai sembuh penyakit yang dioperasi itu, datang lagi. Ya, ada anjing kesayangan saya menggigit saya, kena rabies saya, disuntik lagi. Sampai ini baru selesai minggu yang lalu. Jadi itu, waduh ini ya, betul-betul. Tapi saya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus senang menderita itu untuk kepentingan jemaat. Supaya jemaat yang adalah tubuhnya Kristus itu betul-betul mendapatkan jaminan dari Tuhan untuk menjadi jemaat yang disempurnakan, dimuliakan. Coba Mang sedikit satu ayat yang saya ingin bacakan untuk kita semua mendadak saya teringat di dalam Roma pasal yang ke-8 Mang. Coba kita baca pada ayat 18 saja, Mang. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Iya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini harapan dari kita. Oleh karena itu, ya, penderitaan yang seizin Tuhan itu merupakan satu proses yang harus kita mengerti. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan sedang menderita, itu merupakan satu kesempatan untuk memperoleh harapan menjadi kehidupan yang dimuliakan oleh Tuhan. Nanti, nah, ini merupakan, ya namanya harapan. Apa yang kita harapkan itu sesuatu yang belum terlihat. Kalau memang sudah terlihat, namanya bukan harapan lagi. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan kita sekarang. Kalau kita mengerti. Oleh karena itu, mari pada kesempatan siang hari yang bahagia ini, kita akan bersama-sama, terutama kita tunjukkan kesungguhan usaha kita. Kita tunjukkan kesungguhan pergumulan kita. Ya. Jangan kemudian kita ingin kemuliaan, ingin kesempurnaan, ingin menjadi kehidupan yang dewasa rohaninya, tapi tidak ada satu usaha yang keras. Seperti kata Rasul Paulus. Tidak ada satu pergumulan yang serius. Justru itu yang menentukan, seperti kata Kolose, untuk membawa kita dapat dipimpin menjadi kehidupan yang disempurnakan dalam arti memiliki kedewasaan. Itu Rasul Paulus berusaha sungguh-sungguh, berusaha bekerja keras dan bergumul, berjuang
Sungguh-sungguh. Jadi ini menunjukkan kedewasaan kita. Jangan kemudian kalau kita dihadapkan satu penderitaan, wah kita mundur. Kapan kita dewasanya? Kapan kita bangkitnya? Karena ini adalah satu proses. Ya, kurasa memang selama 24 tahun saya mulai menggumuli ini, pengajaran ini, karena saya ingin sekali mendapatkan ungkapan mengenai rahasia ruangan Maha Suci itu. Pengajaran kesempurnaan itu sungguh saya rindukan sejak 98, dan saya bertekad berusaha sungguh-sungguh. Saya tadinya di tahun 98 sampai 90-an itu sampai 2000-an itu saya bertanya-tanya. Ya, saya pergi ke guru saya di Ngunut sana, dan saya tanyakan, nah, waduh saya belum mengerti Dek Aryono. Dia katakan saya belum mengerti pengajaran itu. Padahal karena memang maaf ini dasarnya saya menggumuli ini karena 15 hari sebelum orang tua rohani saya, guru saya, Bapak Pendeta Yuwono dipanggil Tuhan, saya dipesan oleh beliau, kau teruskan pengajaran ini. Pertama saya diminta oleh beliau, evaluasi apa yang baik dari pengajaranku kau ambil, apa yang tidak baik kau buang. Dan jadi saya setelah itu 7 tahun kemudian saya baru bergumul, saya baru mencari apa kelanjutan dari pengajaran yang beliau sampaikan, dan akhirnya saya menemukan bahwa pengajaran mempelai yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuwono berdasarkan pengajaran tabernakel itu dilogokan, diproklamirkan dalam bentuk seorang perempuan yang berselubungkan matahari berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, yaitu Wahyu 12 ayat 1 saja. Tidak dijelaskan kelanjutannya, yaitu perempuan itu seharusnya mengandung anak laki-laki dan melahirkan anak laki-laki. Ini belum dijelaskan oleh beliau. Oleh karena itu saya menggumuli. Jadi kalau pengajaran mempelai ini tidak dilanjutkan kepada pengajaran anak laki-laki yang merupakan perwujudan dari jemaat yang disempurnakan, maka pengajaran mempelai ini tidak tergenapkan. Karena tubuh dari mempelai itu belum terwujud, tubuh anak laki-laki seperti Hawa itu adalah tubuhnya Adam, dan mempelai laki-laki atau anak laki-laki itu adalah tubuhnya Adam yang terakhir, yaitu tubuhnya Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk di organisme, yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diberi karunia jabatan-jabatan untuk membangun tubuh Kristus ini. Jadi ini adalah beban daripada hamba Tuhan yang mendapatkan kasih karunia. Ya, itu yang kemudian saya gumuli sampai oleh kemurahan Tuhan baru tahun 2022 yang lalu pengajaran ini semakin terungkap, dan kemudian kita bahas bersama sampai saat ini, yaitu ungkapan mengenai ruangan Maha Suci. Kebetulan di era Bapak Pendeta Yuwono guru saya menyampaikan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu hanya sampai di topik ruangan suci saja. Ruangan Maha Suci belum dia ungkap. Nah, inilah sehingga saya terpanggil sejak 98. Saya berusaha semaksimal mungkin. Saya bergumul. Memang saat saya bergumul ini penderitaan memang datang, betul-betul datang ya. Saya dihadapkan oleh Tuhan bahwa begitu saya menyampaikan ini, kemudian kami ditinggalkan jemaat, ditinggalkan kawan-kawan. Tidak ada satu kawan pun. Sampai sekarang itu, kalau saya tidak salah, ada hanya 2 hamba Tuhan, ya, yang masih 2-3 hamba Tuhan yang mau mendatangi saya dari 98 sampai sekarang. Datang, ya, mau berkunjung ke saya. Satu Pak Uta Barat,
dua Pak Kultom orang dari Riau, dan kemudian ada satu ya Pak Sianturi. Ya, itu dia bilang karena dia kepingin katanya. Karena aku mendengar bahwa Pak Ar menyampaikan pengajaran anak laki-laki. Saya kepingin tahu dan saya minta bukunya Pak. Ya, ini memang saya sedang bergumul kalau Tuhan izinkan. Ya, untuk kita transkrip daripada apa yang kita apakan ini nanti kita akan bukukan kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Dan sekarang sampai sekarang saya juga bergumul terutama menghadapi penderitaan diri saya, tubuh saya yang memang ya belum terlalu sehat juga. Tapi saya yakin usaha kita harus keras supaya menjadikan jemaatnya itu dipimpin, dibawa oleh Tuhan sampai mengalami kepenuhannya, sampai mengalami kelengkapannya, yaitu menjadi jemaat yang disempurnakan dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Yaitu sangat paham dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Sekali lagi kita kembali ke Kolose pasal yang pertama itu, Mang. Coba kita perhatikan bahwa itu menjadi harapan yang mulia. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ya, saya sekalipun di tempat ini saya perhatikan memang jemaat juga tidak terlalu banyak, ya seberapa yang ada, tapi saya merasa, betul-betul saya merasa bahwa Tuhan itu betul-betul ada di tengah-tengah kita. Satu yang saya terakhir ini yang saya rasakan, ya, Bapak waktu yang lalu dengan kehadirannya Opung Siska ya Ibu Esther Sitorus ya, mama dari mamaknya Bella. Begitu dihadirkan di tengah-tengah kita memang dalam kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Ya, datang saja saya terharu begitu dibawa masuk itu harus digendong, kemudian dimasukkan di kursi roda dan semuanya, dan kemudian saya merasakan bahwa Tuhan itu memang ada di tengah-tengah kita, dan kemudian dari situ kemudian saya melihat perkembangan dari Opung Siska ini ya, kemudian saya melihat dan Tuhan seperti bukakan mata saya, ya ini loh, dan terakhir ya sebelum beliau dipanggil Tuhan. Saya tanya kepada Sarah, gimana Sarah, Opung? Ya, kata Sarah, Pak, Opung udah sehat katanya. Opung sekarang itu udah makan, ya sudah 40 hari gak makan, bayangkan. 40 hari fisiknya beliau udah lemah, udah kecil. Tapi maaf kata, 40 hari Opung itu masih bisa tidak lewat. Bayangkan kalau kita 3 hari aja nggak makan, mungkin kita udah bingung ya. Ini Opung 40 hari, dan kemudian setelah itu dia bangkit, minta pecel, minta macam semuanya. Kata Sarah, Opung sekarang udah sehat Pak, katanya. Waduh, saya merasa betul Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dan maaflah, waktu itu saya membaca satu ayat yang sangat mengharukan dan menguatkan saya, ya, karena saya sendiri juga bergumul dengan kondisi saya, ya, kondisi saya ini ya, saya sedang bergumul kondisi saya juga bergumul untuk Opung, dan juga bergumul dengan yang lainnya. Coba Mang, satu ayat yang saya dapatkan dari Tuhan, dan saya mendapatkan kekuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 tadi, Mang. Kita baca pada ayat yang ke-17 dulu, Mang, kita baca. Wahyu 1 ayat 17. Iya. Ketika aku melihat dia. Ketika aku melihat Tuhan dalam penampilannya ada di tengah-tengah jemaat, ada di tengah-tengah kita itu, ada di tengah-tengah Rasul Yohanes itu, maka tersungkurlah aku di depan kakinya. Tersungkurlah aku di depan kakinya.
sama seperti orang yang mati. Sama seperti orang yang mati. Ya, dia sudah gak ada daya apa-apa. Tersungkur Rasul Yohanes di depan kakinya terus. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Dia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang memulai dan aku yang mengakhiri. Jadi Tuhan mengatakan kepada Rasul Yohanes, jangan takut. Aku ini yang awal dan aku ini yang akhir. Aku yang memulai, aku yang akan menyudahinya. Teruskan, Mang. Dan yang hidup. Dan aku yang hidup. Aku telah mati. Ya, di dalam ayat 18, akulah sumber kehidupan. Ya, pada waktu itu Tuhan menunjukkan kepada saya, waduh, ya, opung bisa hidup ya. Pada waktu itu ya, bangkit semangat saya. Maaf kata, itu sudah saya serahkan. Sudah kami serahkan kepada Tuhan pada hari Natal itu. Kita serahkan dia ke tangan Tuhan. Tapi Tuhan tidak lewatkan dia. Tapi Tuhan beri waktu kepada kita bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan memberi kehidupan. Betul-betul, mungkin waktunya gak lama ya, mungkin seminggu atau berapa lama. 2 minggu ya. Ya, begitu Tuhan itu memberikan. Dan waktu itu saya dapat ayat ini. Tuhan itu sumber kehidupan. Terus, Mang, aku telah mati. Biarpun aku pernah mati, namun lihatlah. Tetapi lihatlah, kata ayat yang lain. Aku hidup. Aku hidup sekarang. Jadi sekarang ini Yesus hidup. Ada di tengah-tengah kita. Terus. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kematian itu ada di tangannya Tuhan. Dia pegang itu. Jadi aku berkuasa penuh untuk menentukan kapan setiap orang mati. Dan aku juga berkuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jadi ini ya waktu itu saya merasa dapat kekuatan dari Tuhan ya. Aduh, memang ya pergumulan saya memang terasa juga, saya rasakan sakit saya. Apalagi saya kemudian terakhir diberitahu oleh dokter spesialis saya bersama anak saya Pepi, dia bilang, penyakit Bapak ini nggak bisa sembuh total, Pak, katanya. Waduh, dia bilang. Jadi Bapak mesti harus berjaga terus, tapi jangan takut, kata dokterku. Nanti kalau terjadi begini, nanti saya usahakan begini. Kalau ada begini, nanti saya usahakan begini. Ya, sampai kemudian sampai 2 bulan yang lalu beliau mengatakan begitu. Sampai sekarang ya, saya yakin ya Tuhan akan masih memberi. Dia sumber hidup. Yang saya pegang adalah dia yang menentukan kapan orang itu mati. Kalau kita menghendaki orang itu harus mati sekarang, tapi kalau Tuhan tidak tentukan, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita minta supaya jangan mati, tapi kalau Tuhan tentukan mati, ya karena di tangan Dialah. Ya, itu yang saya. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang ada di antara kita. Dan itu bagaikan satu penglihatan yang maaf kata real, yang nyata. Dan kami lihat di sini semua kita dipimpin. Ada yang masih dalam proses penderitaannya. Ada yang setengah, dan semuanya berada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, saya berterima kasih apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tentang dia ada di tengah-tengah kita adalah dia sebagai imam besar yang memberi harapan untuk kita dimuliakan, yang memberi harapan untuk kita disempurnakan. Oleh karena itu, patut kita berterima kasih atas apa yang diungkapkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita tunjukkan usaha kita yang keras, kita tunjukkan pergumulan kita yang sungguh-sungguh supaya kesempurnaan dalam arti kedewasaan ini dapat terwujud dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus sebagai imam besar kita benar-benar
ada di tengah-tengah kita, dan kita masing-masing dapat merasakan kehadirannya dalam menolong kita, menyertai kita, bahkan memimpin kita sampai kita dibawa kepada seluruh kepenuhan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, menyampaikan firman dengan sepenuhnya, selengkapnya, supaya kita dipenuhi untuk menjadi tubuhnya Kristus. Oleh karena itu bagi dia menderita untuk tubuhnya Kristus no problem. Ya, dan itu memang konsekuensinya. Semoga Tuhan Yesus imam besar kita menurut Melkisedek bukan hanya ada di tengah-tengah kita, siang hari ini memberkati saudara, menyertai saudara, bahkan membela, memelihara kita semua. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati saya. Amin.